sebelum Allah itu bernama Allah, atau zat yang disembah ini menjadikan dirinya dengan panggilan Allah. Allah itu tidak mempunyai nama, Allah itu tidak dapat dirasa, Allah tidak dapat disentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku ingin mengajarkan bagaimanakah caranya kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal, dan cara agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu silakan dengarkan video ini sampai selesai, karena ilmu ini adalah tujuan dari semua orang yang belajar ilmu makrifat. Namun untuk bisa sampai kepada perkenalan yang sebenarnya, aku terlebih dahulu ingin memberikan penjelasan mengenai kalimat yang sangat akrab sekali di telinga kita, yaitu barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Pepatah ini sering bermain di bibir mereka yang berkelana dalam perjalanan menuju Tuhannya. Sang penempuh jalan ini digelar Salik, dan perjalanannya itu digelar suluk. Manakala menempuh jalan suluk pula, berarti memasuki sebuah disiplin seumur hidup untuk mensucikan kolbu dan membebaskan nafs atau jiwa dari dominasi jasadiah dan keduniaan. Biasanya seorang penempuh jalan salik ini perlu dibimbing di bawah bimbingan seorang guru yang digelar musyrid. Sang guru ini pula haruslah guru sejati, yaitu seorang yang telah meraih pengenalan akan diri sejatinya dan Tuhannya, dan telah diangkat oleh Allah sebagai seorang mursyid bagi para pencarinya. Tugasnya adalah untuk membimbing sang salik untuk mengendalikan hawa nafsu, membersihkan kolbu, juga belajar Al-Quran dan belajar agama hingga ke tingkat hakikat dan makrifat. Dengan bersuluk, seseorang akan coba untuk beragama atau menghayati agama dengan lebih dalam daripada sekedar melaksanakan syariat semata-mata tanpa berusaha memahami ibadahnya itu. Melalui bersuluk, seseorang mengenali dan menghayati hayat atau hidup akan dirinya untuk menuju dan mengenal Tuhannya. Sang salik ini sedang mendalami ilmu ma'rifat. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Arti dari kalimat ini bukan semata-mata bermaksud siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Soal, apakah alasannya? Jawab, karena kata arafat juga ma'rifat berasal dari kata arif yang bermakna sepenuhnya memahami, mengetahui kebenarannya dengan sebenar-benarnya. Dia bukan sekedar bermaksud mengenal atau mengetahui, dia lebih besar dari makna dasarnya itu. Seperti ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Seakan menggambarkan bahwa kata kenal merangkumi tahu atau arif, paham sepenuhnya dan tahu hakikat kebenarannya. Sebelum mencetuskan rasa cinta itu, maka seharusnya lah dari awal sudah kenal atau arif. Justru rasa cinta yang terbit itu lebih suci sifatnya. Dan manakala kata nafsahu pula berasal dari kata nafs, salah satu dari tiga unsur yang membentuk manusia, yaitu jasad, nafs, dan ruh. Jadi lebih kurang maksud pepatah siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya ini adalah barang siapa yang arif atau sebenar-benarnya telah mengetahui akan nafsnya maka akan arif pula akan robnya. Jalan untuk mengenal kebenaran hakiki atau mengenal Allah hanyalah dengan mengenal nafs terlebih dahulu. Setelah arif akan nafs kita sendiri, lalu akan ariflah kita akan Rabb kita.
maka setelah itu barulah kita mampu atau boleh pula melangkah di atas ad-din. Arif akan Rabb, atau dalam bahasa Arab disebut ma'rifatullah, atau mengarifi Allah dengan sebenar-benarnya. Sebenarnya itu barulah awal perjalanan. Dia bukanlah tujuan akhir perjalanan sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan di kalangan kita. Ilmu ma'rifat bukanlah pahaman bahwa dia adalah gambaran tingkatan ilmu untuk orang hebat spiritualnya. Dia adalah ilmu yang awal yang seharusnya dikuasai oleh mereka yang bersungguh mencari Rabb-Nya. Salah seorang sahabat Rasul selalu mengatakan kalimatnya yang terkenal, awaludi ma'rifatullah, yang bermaksud awalnya beragama adalah mengenal Allah. Soal, apakah itu jalan ma'rifatullah? Jawab, jalan itu adalah setiap saatnya si salik berusaha untuk menjaga dan menghadapkan kalbunya kepada Allah semata, tanpa lelah, tanpa berhenti sesaat pun. Melatih esensi rasa ini hingga sebakti pada dirinya, sambil melaksanakan syariat Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peribadatannya diperlipat gandakan, menyempurnakan yang wajib dan menghidupkan yang sunnah, sama ada secara zahir maupun secara batin. Segalanya demi mengendalikan sifat lemah makam nafsunya, jasadnya, merawat jiwanya, mengobati kolbunya, membersihkan atau takhali kolbunya, dan mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya atau taqarrub. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Kalimat tersebut memang terkenal dan banyak digunakan dalam ilmu tasawuf. Sebagian guru spiritual menjabarkannya menjadi, barang siapa yang memahami kelemahan dalam dirinya, maka dia memahami kebesaran Tuhan dia. Jadi maksud dari mengenal diri sendiri di sini adalah memahami betapa dirinya itu sangat lemah dan memiliki banyak kekurangan. Dengan begitu dia bisa memahami kebesaran Tuhannya. Sebagian lagi memberikan keterangan, barang siapa yang memahami dirinya dan melawan hasrat-hasrat yang salah dalam dirinya, maka dia mengenal Tuhannya dan mengikuti kehendak-kehendaknya. Bukan sekedar mengenal diri sendiri, tetapi memahami hasrat-hasrat yang salah di dalam dirinya, kemudian melawannya. Coba saja kita pikirkan, orang mana yang tidak punya hasrat buruk di dalam hatinya? Jadi dengan melawan hasrat-hasrat yang salah tadi, dia mengikuti kehendak Tuhannya. Soal, adakah pengertian lain lagi mengenai barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya? Jawab, barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal sifatnya. Barang siapa mengenal sifatnya maka dia akan mengenal nafasnya. Dan barang siapa mengenal nafasnya maka dia akan mengenal hatinya. Dan barang siapa mengenal hatinya maka dia akan mengenal rasanya. Dan barang siapa mengenal rasanya maka dia akan mengenal rahasianya. Arif billah selalu berkata tentang rahasia. Rahasia itu adalah akal. Akal itu adalah diri. Pada diri itulah bermula segala-galanya. Diri itulah yang mengenal Allah. Diri itulah yang ingat, yang takut, yang harap, yang taat, yang ikhlas, yang cinta dan yang rindu. Soal, apakah yang membedakan suatu diri dengan diri yang lain itu? Jawab, bedanya pada pengenalan. Dan sedalam mana pengenalan itu? Pengenalan itulah bermulanya keislaman. Hanya yang benar-benar kenal dan menyerahlah yang mengenalnya. Soal,
Apakah yang menghalangi manusia dari menyerahkan kepada Allah? Dan apa yang tidak benar dengan akal pikirannya sehingga dia sanggup mengadakan kebahagiaan abadi buat dirinya? Dan apakah yang menjadi hijab kepadanya? Jawab, karena ilmunya telah rusak, dirusakkan oleh pemikiran sekuler yang dirasukan sebagai ilmu yang sebenar, yang datang sebagai teori dan andaian di dalam berbagai disiplin ilmu. Ketahuilah, ilmu itu bukanlah sebenarnya ilmu, karena dia menjadi hijab antara diri dengan hakikatnya. Pendidikan modern telah menjadikan kebanyakan dari kita buta akan hakikat yang sebenarnya. Mereka tidak lagi kenal hakikat yang mendasari pandangan alam. Maka sebab itulah para arif billah merumuskan kembali ilmu hakikat itu, dengan harapan mereka yang mau mendapat petunjuk akan berusaha mempelajari dan memahaminya, dan mudah-mudahan mereka akan kembali menemui diri sendiri. Kalau kita ini benar mau mengikuti sunnah Rasul, sewajarnya kita mesti bertemu Allah dalam keadaan nyata, seperti Nabi Muhammad ketika meniti Sidratul Muntaha, seperti Nabi Musa sewaktu berada di lembah tua, dan Nabi Ibrahim. Inilah sunnah yang sebenarnya, yaitu mengenali hakikat penciptaan kita di muka bumi Allah selaku khalifah. Bukan hanya kita akan jumpa Allah bila nanti pada hari kiamat, sedangkan Allah selalu saja bersama kita, baik dalam keadaan apapun. Hanya kita saja yang tidak dapat melihat kehadirannya. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Dan juga firman-Nya yang artinya, dan barang siapa buta di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 72. Arti dari firman Allah ini adalah, Dia menyuruh kita bahwa di dunia pun seorang arif harus menyaksikan Allah. Kalau tidak dapat menyaksikan Allah maka belum dikatakan kenal. Soal, apakah yang dikatakan hijab yang paling besar? Jawab, hijab yang paling besar adalah apabila kita merasakan diri kita sudah kenal akan Allah, tetapi pada hakikatnya kita masih belum kenal Allah, karena kita duduk dalam sangkaan semata-mata. Soal, kenapa hijab itu dikatakan paling besar? Jawab, hijab ini dikatakan paling besar karena nanti kita tidak akan mengubah pikiran dan kefahaman kita, karena kita merasa sudah cukup mengenali Allah. Periksalah kembali diri kita dan bertanyalah, sudahkah diri kita mengenal Allah atau tidak? Kalau sekedar sok sendiri dan merasa sudah kenal Allah, itu namanya sok sendiri. Soal, bagaimanakah yang dikatakan sudah kenal Allah? Jawab, dalam mengenal Allah itu tidaklah terikat, tertakluk kepada hanya satu kaidah saja. Karena itu kita perlu kepada adanya ilmu dan guru bagi mencari dan mencapai tujuan. Setiap orang mempunyai jalan dan cerita tersendiri bagi menuju perkenalan kepada hakikat pencipta. Contohnya begini, ada orang yang mengenal Allah dengan hanya membaca. Ada orang yang mengenal dengan menguburkan diri jasadnya yang hidup ke liang kubur. Ada yang mengenal Allah dengan ditimpa berbagai musibah dan masalah. Ada yang mengenal dengan berguru dengan bermacam-macam guru. Ada yang mengenal dengan hanya tidur. Ada yang mengenal Allah dengan mimpi-mimpi. Dan ada yang mengenal Allah di saat menjaga tongkat dan seterusnya. Ada bermacam cara lagi bagi seseorang untuk dapat mengenal akan hakikat penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Oleh karena itu, bagi orang yang paham dan tidak terikat dengan kepompong pikirannya semata-mata, tidak menyalahkan apa sekalipun kepahaman dan pegangan seseorang, karena apa juga cara dan kaedah itu hanya jalan bagi menuju kepada satu hal tujuan, yaitu menuju kepada Allah. Artinya, jalan boleh saja berbeda, asalkan tujuan kita sama. Bukankah Allah menjadikan sesuatu itu berpasang-pasangan? Ada yang zahir, ada yang batin, ada yang jahil, ada yang pandai, ada yang bahagia, ada yang menderita, ada syariat dan ada hakikat. Al-Quran juga membawa maksud yang tersurat dan yang tersirat. Namun orang kebanyakan terus menjatuhkan hukuman bahwa yang ini salah dan itu sesat, dan tidak banyak yang mencari sebab sebelum menjatuhkan hukum. Andai pun yang mencari sebab, namun banyak di antara mereka yang mencari sebab untuk menghukum orang lain. Memang hukuman itu perlu bagi yang berbuat salah, tetapi sebelum menjatuhkan hukum adalah lebih baik kita mencari sebab. Harus mencari sebab dahulu daripada memandang dan menjatuhkan hukum, karena tidak sedikit yang terjadi pada diri kita. Ada ketikanya benar bagi seseorang itu, mungkin salah bagi seseorang yang lain. Ada ketika benar di satu pihak dan salah bagi pihak yang lain. Kenal bagi kita, mungkin tidak kenal bagi mereka. Mari kita melihat hakikat penciptaan. Sebelum Allah itu bernama Allah, atau zat yang disembah ini menjadikan dirinya dengan panggilan Allah. Allah itu tidak mempunyai nama. Allah itu tidak dapat dirasa. Allah tidak dapat disentuh. Allah tidak dapat dipikirkan. Allah tidak dapat dikaji. Dan Allah tidak dapat diumpamakan dengan apa sekalipun. Perkataan zat itu juga hanya bagi merujuk kepada dirinya yang dinamakan Allah, karena Allah itu tidak ada zat. Soal, apakah maksudnya Allah tidak ada zat? Jawab, tidak ada zat membawa maksud Allah bukan berasal dari sesuatu, tetapi sebaliknya setiap sesuatu itu berasal dari Allah. Allah itu bukan berjirim, bukan berjisim, termasuklah bukan zat. Soal, kenapa ada sebagian orang mengatakan zat Allah? Jawab, zat itu hanya nama bagi memudah faham untuk menunjukkan maha berkuasa, maha hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hakikat pencipta inilah yang dipanggil Ahad atau Esa. Ahad itu adalah nama bagi menunjukkan tentang ahadiyah atau tunggal yang Maha Esa. Allah itu Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Tunggal. Tidak ada segala sesuatu pun yang dapat mengenali dirinya melainkan dirinya sendiri. Dikarenakan Allah itu tidak bisa dipikir, dilihat, disentuh, maka mustahil bagi makhluk itu mengenal dirinya, melainkan hanya dirinya sendiri yang dapat mengenal hakikat dirinya. Allah itu nama yang tidak lain dan tidak bukan menyatakan perihal hakikat pencipta. Bila mana menyebut Allah, tidak ada maksud lain selain merujuk kepada hakikat pencipta dan hakikat yang disembah. Coba saja kita pikirkan, bila mana Allah itu tidak bernama, jadi bagaimanakah makhluk boleh mengenalinya? Bagaimana makhluk bisa menyembah, menyebut, menyatakannya jika tidak ada nama? Jika tidak ada nama, bagaimana makhluk bisa membicarakan perihal Allah? Tanpa nama, Allah tidak dapat dikenali dan hanya berada di alam ahadiyah yang kosong, sunyi, sepi, melainkan dirinya sendiri. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan.
Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Soal, untuk apa makhluk dijadikan? Apakah tugas makhluk? Jawab, untuk menyatakan Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Soal, bagaimana untuk menyatakan dan ibadah kepada Allah? Jawab, nyata dan ibadah itu membawa kepada berbagai maksud diantaranya taat kepada Allah, mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, menundukkan, merendahkan, menghilangkan dan melenyapkan diri makhluk, hingga tidak lagi kelihatan segala sesuatu dari segi zahir maupun batin melainkan Allah semata-mata. Soal, bagaimana caranya untuk melenyapkan diri makhluk? Jawab, cara untuk melenyapkan diri makhluk adalah dengan membuang segala sesuatu yang bersifat makhluk, matikan diri daripada segala sesuatu bersifat makhluk, buang segala nama yang bernama, buang segala sifat yang bersifat, buang segala af'al yang membuat, buang segala zat yang berjat. Bila segala sifat-sifat makhluk itu mati, maka nyatalah sifat Allah. Bila mana segalanya dipulangkan dan dikembalikan kepada pemilik asalnya Allah, maka Allah itulah asma bagi segala nama, Allah itulah sifat bagi segala sifat, Allah itulah perbuatan segala af'al, Allah itulah zat yang mempunyai zat. Allah itu menginginkan dirinya untuk dikenali. Karena itu Allah memperkenalkan dirinya melalui penjahiran ilmunya, dan ilmu Allah itu lengkap dengan segala nama, sifat, af'al dan zat. Bila telah nyata Allah, maka rendahlah diri, tertunduklah diri. Yang maha agung hanya Allah, yang maha wujud hanya Allah. Inilah tujuan menyatakan Allah dan beribadah. Inilah ibadah yang tidak pernah putus atau sholat dhaim, sesuatu perhubungan yang senantiasa tidak putus sepanjang waktu. Soal, apakah arti perhubungan? Jawab, perhubungan membawa maksud kepada sesuatu perhubungan antara makhluk dan Allah, menghubungkan antara hati dengan Allah. Hati itu roh, maka yang hendak dihubungkan adalah roh dengan Allah. Soal, bagaimana dan siapa yang menghubungkan? Jawab, Allah itu sendiri menghubungkan melalui perantara roh. Allah menyatakan dirinya melalui roh, roh menyatakan dirinya melalui makhluk atau manusia, dan manusia menyatakan dirinya melalui jasad. Jasad menyatakan dirinya melalui sel darah, darah menyatakan dirinya melalui nur cahaya batin, dan batin itu kembali kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhubungan itu juga boleh membawa maksud kepada menyaksikan, bertemu, berbicara. Menyaksikan itu memerlukan antara dua hal. Berhubung dengan satu hal tidak dipanggil perhubungan. Apa arti bertemu jika tidak ada pertemuan? Apa makna saksi jika tidak kenal saksi dan tidak pernah menyaksikan? Bila mana ada perhubungan antara dua hal, bertemu berinteraksi antara roh dengan Allah, maka nyatalah penyaksian. Tiada segala sesuatu pun melainkan hanya Allah, maka inilah perhubungan. Nyatakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala.